Setelah Yesus melakukan mujizat 5 roti dan 2 ikan, telah diberi makan sampai kenyang. 5.000 orang laki-laki, ditambah dengan banyak perempuan dan anak-anak. Keesokan harinya, banyak orang datang mencari Yesus. Mereka pun pergi. Banyak orang mencari Yesus. Kemudian, Yesus berkata, "Kalian mencari aku." Ya, Tuhan yang berfirman demikian. "Aku sungguh-sungguh memberitahukan kepada kalian, hari ini kalian datang mencari aku. Bukan karena mujizat yang terlihat. Bukan karena melihat mujizat lalu mengenal aku Tuhan, kalian mencari aku. Melainkan karena kalian datang untuk mendapatkan roti dariku. Dan ikan untuk disantap. Kemudian, jangan bersusah payah untuk makanan yang fana. Tetapi bekerja keras untuk makanan kehidupan abadi. Makanan kehidupan abadi itu diberikan kepada kalian olehnya. Inilah anak manusia yang telah dimeteraikan oleh Bapa Allah." Lalu dikata, jangan bersusah payah. Kita diberitahu, jangan bekerja keras untuk makanan semata. Melainkan untuk jenis makanan yang lain. Yaitu makanan yang disediakan oleh Tuhan untuk kita, yaitu tubuhnya. Darah berharga Tuhan. Jadi bekerja keraslah untuk perkara ini. Sebenarnya, secara langsung maksudnya adalah, agar kita tidak bekerja hanya untuk 3 kali makan sehari. Tetapi untuk Yesus Kristus, dan untuk Injilnya. Saudara-saudara, lihatlah saat Sibo memberitakan Injil. Mereka tidak akan pernah merasa lapar lagi. Tidak kekurangan sedikit pun. Jangan khawatir tentang makanan sehari 3 kali. Melainkan, bekerjalah untuk Yesus, yang memberikan hidup. Bekerjalah demi makanan kehidupan kekal. Makanan kehidupan abadi adalah Tuhan Yesus. Maksudnya adalah bekerja untuk Yesus. Jadi, bekerjalah untuk Yesus Kristus. Apakah orang yang bekerja untuk Yesus Kristus benar-benar akan kekurangan? Tidak, mereka sama sekali tidak akan kekurangan. Misalnya, tanya saudari Zhao dulu bekerja keras. Namun semakin bekerja, semakin terasa kurang. Sekarang, dia sama sekali tidak bekerja di tempat lain. Dia hanya bekerja untuk Yesus. Bukan untuk 3 kali makan sehari. Melainkan hanya untuk makanan kehidupan abadi. Karena makanan kehidupan abadi itu adalah Yesus. Yesus memberikan kita makanan kehidupan abadi. Yakni Yesus sendiri. Jika kamu bekerja keras untuk Yesus. Saudari, pahala apa yang akan kamu terima? Saudari, jawablah. Apa pahala yang didapat karena bekerja untuk Yesus? Kamu akan menerima berkat melimpah di surga. Serta di bumi. Tanpa kekurangan sedikit pun. Jawabannya sangat sempurna, ya. Dia telah menerima berkat melimpah di surga. Dan di bumi pun tidak ada kekurangan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapa di surga. Alkitab berkata, "Tuhan adalah gembalaku. Aku tidak akan kekurangan apapun. Aku akan selalu cukup." Saudari kita Zhao tidak kekurangan apapun di dunia. Serta mendapatkan berkat melimpah di surga. Berkatnya sungguh melimpah. Lalu, saudara-saudari lainnya, para saudari di ruang tamu. Kalian yang bekerja dengan sepenuh hati. Bekerja bukan hanya untuk 3 kali makan sehari. Apakah ada kekurangan? Tidak, mereka semua bilang tidak kekurangan. Lihat, mereka semua sudah bahagia. Tidak ada kekurangan sama sekali. Dan mereka malah sangat senang. Tapi aku juga merasa itu luar biasa. Memang, betapa baiknya Bapa Surgawi kita. Sehingga kita yang bekerja untuk putranya tidak kekurangan. Saudara-saudara, tidakkah kalian lihat, jika kita bekerja untuk bos dari sebuah perusahaan besar. Misalnya untuk perusahaan seperti Apple yang menjadi yang teratas dalam Fortune 500. Bekerja untuk mereka, bagi kita paling banyak. Mungkin hanya mendapatkan banyak penjualan di toko. Dengan gaji sekitar 10.000 per bulan. Barangkali, mungkin 10.000. Kalau bos Apple lebih besar mana? Atau Yesus Kristus sebagai bos? Tentu Yesus Kristus lebih besar. Betul, tidak salah kan? Ya, kekayaan duniawi ini di mata Tuhan hanyalah debu, jadi kita punya kesempatan bekerja untuk Yesus Kristus. Pasti baik. Saudara-saudari, lihatlah Bapa di surga memberikan segalanya kepada Tuhan. Memberikan segalanya. Nah, bumi di mata Tuhan hanyalah debu. Bintang di langit lebih banyak dari pasir di gurun. Bumi hanyalah sebutir pasir. Jadi, kalau kita bekerja untuk bos bumi tertentu, itu bodoh sekali. Kita harus bekerja untuk Yesus Kristus. Jangan hanya bekerja demi makan sehari-hari. Saya pernah menasihati seorang perempuan. Dia tidak mendengar, akhirnya tetap tidak mengerti saat upacara baptisan. Dia bahkan tidak datang ke pesta pernikahan itu. Tidak ada yang datang dibaptis lagi di depan. Untuk 3 toko itu dia berkata, aku tidak rela kehilangan 3 toko itu. Tidak rela. Saudara Sipo. Hai, saudaraku Heber. Kamu bilang itu bagus. Aku tidak rela. Tuhan bilang, oke. Kalau begitu, kau pergilah mencintai hartamu. Hadiah surga sudah tidak untukmu. Jangan beri mutiara pada babi, jangan taruh di hadapannya. Mutiara itu untuk kita mendapatkan mahkota. Mutiara kehidupan. Mendapatkan Yesus sebagai mutiara. Dengan demikian, berkat itu hilang. Nah, kita akan berbahagia.
Berbahagialah mereka yang mendengarkan saudara Sipo mengajar kebenaran.